sejuk, damai, bersih dan aman. Sangat ramah penghuni kota. Cantik-cantik bidadarinya. Ini lagu untuk kotaku. Indahnya tata kota. Adipura sudah dipersembahkan. Oh, ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Sungai Waen, pantai Seraya, beberapa tempat wisata yang ada. Beruang Madu, maskot kota. Balikpapan, kota beriman. Indahnya pantai yang ada. Adipura sudah dipersembahkan. Oh, ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Sungai Waen, pantai Seraya, beberapa tempat wisata yang ada. Beruang Madu, maskot kota. Balikpapan, kota beriman. Indahnya pantai yang ada. Adipura sudah dipersembahkan. Oh, ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Ku bangun, ku jaga, ku bela. Sungguh indah kotaku. Balikpapan, ku jaga, ku bangun, ku bela. Oke, kita tepuk tangan dulu dong buat Om Baang saja. Luar biasa malam ini sudah menemani kita ya. Iya, betul sekali. Terima kasih sudah menghibur kami semua di sini. Betul. Dan selamat datang di Aksi Kreatif Ya, Peduli. disiarkan langsung dari webinar room Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Dan yang pasti malam hari ini bukan cuma Rega dan juga Pawung yang ada di sini, beberapa teman-teman pengisi acara. Betul. Dimulai dibuka sama Om Baang saja.
Luar biasa sekali musisi reggae legendaris Iya, Mas. Balikpapan. Siap. Sudah ikut hadir di kegiatan kita malam ini. Iya, selain Dan itu juga- juga masih banyak performa Betul. yang lainnya. Bakal Dan tampil. pastinya teman-teman narasumber dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kalimantan Timur ya. Di sini sudah hadir ada Mas Akbar dan juga ada Mas Afif. Mas Terima kasih Afif, sudah hadir benar. malam hari ini. Boleh minta mikrofonnya dong, pinjam. Dan pastinya juga nanti akan ada narasumber-narasumber yang lainnya. Dan kita akan membahas serta juga memberi informasi tentang bencana yang ada di Kalimantan Selatan. Betul. Dan pastinya kita akan menggalang dana untuk para korban yang terdampak oleh bencana banjir di Kalimantan Selatan. Betul. Karena mengingat hari ini juga bahkan dari beberapa kurang lebih seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu beberapa daerah terdampak bencana juga. Bahkan yang paling dekat dengan kita adalah Kalimantan Selatan. Betul. Ini luar biasa sekali. Teman-teman dari Aksi Cepat Tanggap maupun beberapa elemen dari masyarakat juga bergerak cepat memberikan bantuan kepada Ya. saudara-saudara kita yang ada di sana. Betul, Pak. Dan hari ini tanggal 21 Januari kita udah live di Facebook Onyx Radio Indonesia. Udah live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga live on air di On Onyx Radio air. 88,7 FM. Jadi buat sahabat Onyx mungkin yang lagi mendengarkan, lagi nonton live kami malam hari ini, kita mengajak untuk bisa berdonasi, Betul. untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Kalimantan Selatan. Betul. Bisa via Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 81 8881 8887 atau juga BNI Syariah 880000-nya 4 kali 9118. Ya, jadi di layar juga sudah Tertera, tertera. betul. Jadi buat yang mau menyumbangkan sedikit Rezekinya. Betul. buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, kita himbau sekali lagi untuk bisa menyumbangkan rezeki Anda. Dan seperti yang kita tahu juga, jika kita menyumbangkan, jika kita bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Iya, Malah akan menambah rezeki kita menjadi semakin banyak. karena ya. berbagi tidak akan pernah merugi. Betul ya, Pak? sekali. Baik, silakan kita persilakan untuk bisa langsung ngobrol dengan kita malam hari ini, Mas Afif dan juga Mas Akbar, perwakilan dari Aksi Cepat Tanggap. Oke, teman-teman Aksi Cepat Tanggap malam hari ini sudah hadir di sini dan akan memberikan informasi juga mengenai mungkin informasi terupdate terbaru apa yang bisa kami dapatkan dari saudara-saudara kita yang terkena dampak atau terkena bencana di Kalimantan Selatan. Silakan Mas Afif dan Mas Akbar. Terima kasih teman-teman atau kerabat semuanya dan terutama para pendengar setia Onyx Radio dimanapun kita berada, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Untuk update tersendiri memang dari kami memang sebelumnya agak sedikit perkenalan ya terkait dengan tentang ACT ini sebenarnya apa sih ya. Kalau kita mendengarkan beberapa waktu belakangan ini memang kan ACT ini terbentuk dari sebuah lembaga yang istilahnya lembaga kemanusiaan terkenal juga di Balikpapan, yaitu Dompet Duafa ya. Dompet Duafa. Jadi setelah pasca di tahun 2005 itu kita baru terbentuk, makanya kita dinamakan Aksi Cepat Tanggap. Dan memang fokus utama tersendiri dari ACT itu adalah tentang bagaimana kita merespon bencana-bencana yang ada di tanah air, terutama baik itu dari lokal, nasional, bahkan juga global. Nah, alhamdulillah juga ACT ini juga selama hampir 17 tahun berkiprah di dunia kemanusiaan. Tentu banyak juga sudah yang kita lakukan, beberapa aksi-aksi kemanusiaan yang ada di tanah air. Mungkin yang kita selalu terlintas di benak kita bagaimana bencana besar ketika yang melanda di tanah air di ujung Indonesia itu di Aceh ya. Kita bersama-sama melihat bagaimana jutaan yang terkena dampak dari besarnya, dahsyatnya atau tsunami Aceh yang pada waktu itu. Nah, pada saat itulah untuk pertama kalinya juga kita dari Aksi Cepat Tanggap juga akhirnya melakukan aksi kemanusiaan untuk pertama kalinya. Oke, ini luar biasa sekali. Seperti yang kita tahu juga, ACT ini Paung, Bang Akbar dan juga Bang Afif selain bergerak di kemanusiaan, mungkin bergerak di percaloan juga mungkin enggak ya? Oh, enggak dong. Enggak dong, kenapa percaloan? Percaloan apa ini? Ini Kalau kemanusiaan percaloan saja ya? percaloan kebaikan Kemanusiaan. juga Kemanusiaan. Emang kalau tiket Persiba? Enggak dong. Emang Persiba masih ada ya? Enggak ada. Oh, ya. Musim ini enggak ada. Kan liga berhenti, Pak. Bukan Persiba. Gak ada katanya Persiba. Tapi kita nggak ngomong soal Persiba ya, kita ngomong Persiba. Kita balik ke topik malam hari ini ya. Oke. Tidak fokus rupanya dia ya. Jadi kita balik ke topik. Mas Akbar tadi menyampaikan sudah 17 tahun ACT Oke, bergerak di betul. bidang kemanusiaan.
kita tidak bicara soal sudah berapa banyak yang mereka bantu, tapi yang kita bicarakan di sini adalah teman-teman ACT bergerak atas dasar kemanusiaan. Betul. Ngebantu sesama, insya Allah biar Tuhan yang membalas ya. Amin, Amin. Tugas amin. dari mereka cukup membantu. Oke, kita kembali ke permasalahan yaitu yang terjadi di Kalimantan Selatan. Iya. Daerah yang paling dekat dengan Kalimantan Timur. Sebenarnya kalau kita bicara bencana, beberapa daerah terdampak bencana, bahkan Betul. di daerah Jawa, daerah Sulawesi betul. pun yang rame kemarin banjir yang luar biasa pun gempa bumi di sana yang kita tahu. Tapi mungkin kita coba dari Kalimantan Selatan nih untuk saudara-saudara kita. Sudah berapa hari kah mereka mengalami masa sulit seperti ini dari informasi yang Mas Afif dapat nih? Kurang lebih sudah hampir seminggu kali ya. Hampir semingguan Iya, ya? hampir seminggu. Dan di sana itu titik-titik yang terendam pun masih cukup banyak gitu. Oke. Dan ada beberapa titik yang misalkan sudah surut, tapi ada titik baru yang kembali tergenang gitu. Iya, karena informasi yang kita dapatkan juga Bapak Presiden Jokowi sudah langsung datang ke Sudah sana. langsung. Betul. Udah langsung ngecek seperti apa kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana, Mas Afif ya. iya. Oke, dari teman-teman ACT ada perwakilan nggak yang ada langsung di sana? Iya, setiap bencana pasti kita akan selalu merespon dengan cepat ya. Oke. Terkait dengan kebencanaan baik itu di pelosok maupun di luar sekalipun. Ya. Itu adalah tugas kita bagaimana merespon saudara-saudara kita yang terdampak bencana ya. Kalau kita melihat sebenarnya banjir Kalsel ini kan bisa dikatakan ini dalam kurun waktu 50 tahun baru terjadi bencana banjir yang Betul sudah sekali, dahsyat seperti betul ini. sekali. Mungkin salah satunya karena apa namanya? Pembalakan liar kah? Atau banyu lewat aja kah? Iya. Karena Kalau banyu kemarin lewat, gitu. kalau Bisa banyu lewat, jadi. banyu lewat Bisa karena jadi. mampir. Iya. Ini pasti mengalir aja. Menggenang ini ya. Iya. Tampias jar. Betul. Tampis. Tapi masuk ke dalam rumah. Genangan. Iya kayak jangan bencana, tawa lagi. Iya. Mana sih? Maaf sahabat Topix ya. Oke, jadi lanjutkan Mas, silakan. Sorry Mas, Oke, kepotong. saya lanjut ya. Iya, sorry kepotong. Ya, seperti itu mungkin salah satu faktor dari banjir dahsyat ini mungkin salah satunya adalah yang dulunya memang kan Kalimantan dikenal sebagai paru-parunya dunia. Betul. Mungkin 50 tahun terakhir belakangan ini baru kita melihat dan kita sadari juga di Kalimantan Timur ini bahwasanya ya ekosistem kita juga sudah rusak, maraknya juga pertambangan liar dibuka. Nah, itu salah satu beberapa variabel-variabel yang memang menyebabkan banjir dahsyat itu datang ke Kalsel seperti Oke, itu. baik, terima kasih Mas Akbar. Nah, informasi yang sudah kita dapatkan juga dari beberapa tim mungkin teman-teman yang ada di sana, Mas Akbar dan juga Mas Afif, mungkin yang kita dapat juga dari perwakilan ACT. Jadi ini stok barang per tanggal 21 hari ini. Mengingat juga beberapa hal yang dibutuhkan oleh saudara kita di sana. Saat ini mungkin minyak goreng yang dibutuhkan ada 2 liter. Terus beras udah 50 liter 10 kilogram yang ada di sana. Terus juga ada gula. Terus ada beberapa makanan-makanan seperti teh, roti dan juga beberapa obat-obatan yang memang sangat banget diperlukan oleh mereka. Karena kalau kita bicara hal yang dibutuhkan oleh saudara kita yang terkena bencana, sebenarnya uang itu nomor 2. Uang itu nomor Yang 2. dibutuhkan Oke, adalah Kebutuhan. Ya. Kebutuhannya. Oke, jadi yang paling urgent Mas Akbar dan juga Mas Afif yang dibutuhkan saudara kita di sana apa untuk saat ini? Ya, yang disampaikan sama Masnya tadi ya, memang benar bahwasanya memang yang sangat urgensitas dibutuhkan saudara-saudara kita di sana memang salah satunya adalah kebutuhan pokoknya. Betul. Kebutuhan pokoknya karena kita melihat beberapa saudara-saudara bukan mendiskreditkan teman-teman kita tidak mau ini menerima pakaian atau dan lain sebagainya, tapi memang pakaian di sana sudah sangat over banget. Ya. Jadi sangat numpuk. Karena Iya. memang video-video yang beredar juga pakaian memang udah banyak Betul. banget menumpuk. Ya. Karena yang lebih mereka butuhkan keluh kesah warga adalah sembako dan juga dana. Ya, betul ya, sekali. betul banget. Kalau Mas Afif sendiri bagaimana melihat hal tersebut? Kalau yang dibutuhkan pengungsi itu sebenarnya makanan yang bisa langsung disantap ya, Iya. yang Siap saji. Seperti Siap saji. Mie instan, roti gitu ya. Instan atau apa namanya beras itu pun belum tentu Oh iya, mereka betul, butuhkan betul. karena kalau misalkan tidak ada gas, tidak ada Oh dapur iya, umum, betul. itu tidak akan bisa diolah dan percuma. Oke, dan akan untuk menumpuk juga. dapur umum sendiri Mas Afif, Mas Akbar di sana udah dibangun kah? Kalau dari teman-teman relawan Kalsel, alhamdulillah sudah membuka beberapa titik dapur umum dan itu semua sudah beroperasi dari H+1.
Oke, H+1 setelah bencana, Setelah bencana. langsung cepat-cepat teman-teman membangun dapur umum Benar. untuk bisa ngebantu saudara-saudara kita di sana. Iya. Oke. Tapi kalau boleh jujur, apakah ada daerah-daerah yang masih belum tercover untuk dapur umumnya? Mungkin atau semuanya sudah? Beberapa daerah sepertinya belum ya. Karena masih mungkin belum tersentuh karena titik banjir masih Betul, tinggi. betul. Iya, Ataupun akses betul. masuk masih Betul. sulit. Ya seperti itu ya. Kalau kita melihat kan ini kan hampir 11 kokap di Kalimantan Selatan itu semuanya terendam banjir. Ya. Jadi dari 11 kokap itu memang banyak sekali yang kita nggak melihat bagaimana besarnya, tapi ada salah satu daerah yang memang agak sedikit kesulitan mendapatkan bantuan Betul. seperti itu. Jadi kayak di pedalaman-pedalaman Barabe itu Iya. yang memang tingkat volume air itu sangat tinggi sekali ya. Jadi itu yang menyebabkan banyak dari beberapa dari kita bantuan itu belum bisa masuk ke sana. Nah, itu sebenarnya tugas kita bagaimana bisa mencapai target sasaran itu sebenarnya. Seperti itu. Oke, baik. Karena tadi saya dapat informasi juga di daerah Manarap Selatan ya. Manarak Bang Selatan. Akbar dan juga Bang Afif, memang daerahnya agak sulit dijangkau bro, karena mengingat juga tempatnya agak sedikit pelosok, tapi kita harus yakin dan percaya, insya Allah bantuan pasti bakal datang buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Insya Pasti, Allah. Memang insya Allah. butuh waktu Insya Allah. dan harus bersabar sedikit ya. Nanti kita akan kembali lagi Mas Akbar dan Siap. juga Mas Afif serta Paung juga rekan-rekan yang sudah menyaksikan obrolan kita malam hari ini. Jangan lupa ingatkan kembali Paung untuk bisa berdonasi. Iya, ini untuk sahabat Onyx, jangan lupa untuk ikut berdonasi di aksi kreatif peduli dengan Bank Syariah Mandiri, nomor rekeningnya 818881 8887 atau juga BNI Syariah 880000 nya 4 kali 9118. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap saksikan obrolan kita malam hari ini bersama teman-teman ACT dan juga seluruh pengisi acara di aksi kreatif peduli. Dari
panas-panas, bibir jadi memble. Diminum panas-panas, bibir jadi memble. Diminum panas-panas, bibir jadi memble. Diminum panas-panas, bibir jadi doer. Contoh sampai doer. Kembali lagi bersama Aksi Kreatif Peduli bersama Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Ya. Benar sekali, dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom bersama Mas Rizky Aswan, tim ACT yang sedang berada di posko donasi banjir Perpeo. Perpeo di Perpeo. Kalimantan Selatan ya. Betul. Oke, selamat malam Mas Aswan. Ya, selamat malam Mas. Ya, bagaimana keadaan? Boleh langsung diinformasikan keadaan Mas Afwan dan teman-teman yang ada di sana? Oke, untuk saat ini di Kalimantan Selatan sendiri sudah yang terdampak ya. Untuk saat ini tuh udah sekitar 11 kabupaten kota dari 13 kabupaten kota yang ada. Oke, baik Mas Aswan. Di studio Onyx Radio juga di sini sudah hadir Mas Akbar dan juga Mas Afif dari ACT Kaltim. Mungkin mau disapa, silakan. Halo Mas, selamat malam semuanya yang ada di Kaltim. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Ya. malam katanya Mas. Sehat-sehat semua ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Ya. sehat. Timur. Enggak Mas. ada yang hilang. Iya, jangan ada yang hilang ya. Jangan dong. Mas Aswan, kalau boleh tahu tim ada berapa orang di sana, tim ACT di Kalimantan Selatan? Kami di sini untuk di ACT sendiri itu ada sekitar 8 orang ya Mas ya, ditambah dengan teman-teman Mapala. Sedangkan kalau dari teman-teman RPO sendiri ada dan Faji Kota Banjarmasin, Federasi Arung Jeram itu sekitar hampir 12 tim, 12 orang. Oke. Luar biasa nih, berarti memang Betul. cepat tanggap sekali teman-teman yang ada di sana. Iya. Alhamdulillah. Kalau Oke. misalnya boleh tahu Mas Rizky Aswan. Aswan, ini kendala yang sedang dihadapi oleh teman-teman di sana sebagai relawan apa saja? Untuk saat ini, untuk hari ke-6 ya, kalau nggak salah ini, hari ke-6 ini, untuk kendala sih sebenarnya airnya di beberapa daerah masih pasang Mas. Masih setinggi lutut, jadi suplai untuk bahan bantuan baik itu sembako dan obat-obatan, entah itu dan selimut dan sebagainya ini masih agak ini ya Susah ya? sulit ya. Cuman udah ada dibantu juga dengan beberapa perahu karet dari BPBD juga. Ya alhamdulillah saat ini sudah mulai terdistribusi ke tempat-tempat yang sedikit terpencil. Cuman untuk di daerah yang paling parah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Hantakan, kemarin saya dapat info sudah ada tim dari sepeda trail ya yang bisa mengakses ke dalam situ. Ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ini udah bisa ditembus untuk daerah yang paling parah di Kalimantan Selatan ini yang ada Ya, banjir. semoga saja Mas Semoga Aswan, saja, karena betul. kita melihat juga kondisi jalan di sana memang menyusahkan sekali untuk kendaraan roda Iya. 4, bahkan naik motor pun susah, bahkan untuk teman-teman sepeda trail bisa membantu nih untuk Iya. menyalurkan bantuan ke sana ya. Karena yang paling terpenting adalah para korban ini segera bisa mendapatkan bantuan. Iya, betul Pastinya sekali. juga dengan jalan yang tidak mudah, teman-teman semua sudah berusaha, pemerintah pun juga sudah berusaha. Sudah membantu. Mudah-mudahan semuanya bisa tersalurkan dengan baik ya. Iya, oke. Mas, amin. ada mungkin pertanyaan dari yang mau ditanyakan Mas Apip sama Mas Akbar mungkin perwakilan salah satunya untuk Mas Aswan yang ada di Kalimantan Selatan, karena pasti udah saling koordinasi nih sama teman-teman di Balikpapan. Ya, tentunya pasti juga mudah-mudahan informasi-informasi mungkin di lapangan ya Mas Rizky tetap diupdate ke teman-teman seluruh ACT di Indonesia ini agar kiranya apalagi yang terdekat, tetangga terdekat kan saudara terdekat Kaltim. Jadi Iya, Betul. mudah-mudahan dari warga Kaltim ini juga sudah bergerak, mudah-mudahan distribusi yang kita galangkan ini juga akan sampai pada waktunya nanti. Pada waktunya, Amin. betul. Amin. Amin. Oke, Seperti sampai itu. saat ini Mas Rizky
sudah berapa banyakkah bantuan yang sudah didaratkan atau sudah sampai ke Kalimantan Selatan? Untuk saat ini alhamdulillah semua bantuan itu sudah banyak Mas ya, apalagi untuk di Kalimantan Selatan sendiri. Dan ini kan dari beberapa daerah juga udah mulai masuk. Jadi kemungkinan tinggal ya pendistribusian aja sih sebenarnya untuk saat ini. Karena Oke. memang ada udah beberapa tempat yang memang udah surut dan sudah mulai bisa beraktivitas kembali sih. Oke, Mas Rizky, satu pertanyaan mungkin. Ke dalam tempatnya Mas kondisinya. Oke, Mas Rizky, satu pertanyaan mungkin dari saya karena pemberitaan di media. Mohon maaf ini muncul di sosial media. Orang rebutan bantuan di sana gitu. Orang rebutan makanan, rebutan hal-hal yang didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Apakah benar begitu adanya, Mas Rizky? Sebenarnya begini ya Mas ya. Di dalam kondisi setiap musibah ini kan biasanya apa ya, kondisinya itu panik atau apa ya kan. Nah, cuman kita memprioritaskan untuk supaya apa, bahan-bahan bantuan itu tidak tertumpuk di posko-posko dan segera sampai ke keluarga yang memang terdampak. Tapi untuk rebutan dan lain sebagainya itu kemungkinan ada sih Mas, karena kami pun sendiri juga pernah seperti itu ya. Makanya kita meminimalisir untuk terjadinya hal seperti itu lagi, karena kita kan nggak tahu nih Mas, barang-barang itu apakah direbut hanya untuk mereka sendiri atau memang benar-benar dibagikan. Dan ya mudah-mudahan tidak ada oknum yang nakal ya dengan adanya bantuan-bantuan dari teman-teman semua ini. Benar. Oke, baik, Mas Rizky. Mungkin pertanyaan Paung terakhir. Jadi kalau kita berharap pastinya semuanya kondusif ya, dan kalau misalnya pun juga memang jadi rebutan, mudah-mudahan didistribusikan dengan baik. Karena kalau misalnya dengan lembaga-lembaga terkait atau instansi pemerintah, pastinya itu tersalurkan melalui data yang benar. Dan kalau yang lainnya kita cuma bisa berharap aja bisa tembus ke jalur-jalur yang sulit. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat semua ya. Paling terpenting itu sih, Pak. Amin amin. Ya, terima kasih Mas Rizky untuk informasi yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Iya. Semoga teman-teman di sana yang menjadi relawan diberikan kesehatan, Betul. ya, tetap bisa ngebantu dengan segala bentuk upaya yang teman-teman lakukan. Insya Allah kita berharap Tuhan bisa membalas kebaikan kita semua Amin. pada Tetap hari semangat, ini, Mas saudara Rizky. kita, ya. Terima kasih Mas Rizky Asvan kasih banyak. untuk informasinya langsung dari Kalimantan Selatan, ya. Betul sekali, Pak. Oke, kita lanjut lagi untuk mengingatkan Sobat Onyx untuk bisa berdonasi. Bernasi, ini sahabat Onyx ya, sedikit atau banyak itu tidak masalah karena berbagi tidak akan pernah merugi. Ya. Bisa salurkan dana bantuan dari sahabat Onyx ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 8188818887 atau juga BNI Syariah dengan nomor rekening 8800009118. Nah, itu dia sahabat Onyx, ada dua nomor rekening yang bisa dipakai untuk menyalurkan bantuan kita kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Benar. Kita kembali bicara untuk bantuan kepada saudara-saudara kita di sana nih, Bang Akbar dan juga Bang Afif ya. Bang Afif, betul. Hal yang paling dibutuhkan saudara-saudara kita di sana sebenarnya bahan-bahan pokok terutama yang siap Instan, saji. betul, yang yang siap siap saji. saji. Nah, kalau kita bicara siap saji berarti mohon maaf nih beberapa makanan junk food. Iya. Iya nggak sih, itu kan siap Betul, saji tuh. Oke, sampai saat ini bahan makanan seperti apa yang sudah mendarat di sana, Mas Apip? Sepengetahuan Mas Apip nih. Kalau yang saya tahu seperti roti-roti gitu ya, roti-roti terus makanan yang siap saji ya, siap saji seperti makanan kaleng gitu, terus jus-jusan apa? Instan, Wafita seperti Wafita, itu. ya. Minuman jus ya, Minuman jus. kaleng ya, kayak minuman kemasan Betul, gitu ya. Betul. Terus yang paling penting juga sebenarnya air mineral gitu, karena Betul. Oh, betul. air bersih pun itu Nah, kita ketersediaan air bersih gimana di sana, Mas Apip? ya untuk saat ini masih kekurangan sih sebenarnya. Masih kekurangan, Pak, kekurangan, karena kan air masih belum surut toh. Benar. Ya, betul. Jadi sekali. susah, Air bersih susah banget kurang. pasti. Terutama Oke. yang untuk konsumsi. Untuk konsumsi, betul Iya, ya. Air minum. Ini benar-benar apalagi obat-obatan sangat dibutuhkan nih, Iya, karena betul. seperti penyakit disentri, mungkin demam Iya, berdarah, iya, betul. diare itu pasti bakal menyerang saudara-saudara Betul. kita karena Benar. keadaan saat ini yang memang kita bilang Tidak kondusif. tidak Tidak kondusif sekali. seperti lembab, kotor, Iya. terus juga berlumpur. Itu kan salah satu Iya. juga hal yang mempengaruhi banyaknya datang penyakit. Iya, betul Ya mudah-mudahan sekali. aja tidak terjadi hal-hal yang sangat tidak kita inginkan ya. Iya. Betul. Betul sekali. Nanti kita siap-siap juga, kita akan tersambung juga Bang Akbar dan juga Bang Apip dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan. Betul Ada Bapak Budiono
yang akan tersambung dengan kita juga nanti sesaat lagi. Jadi kita mengajak juga untuk sahabat Onyx yang mungkin belum menyumbangkan sedikit rezekinya atau berdonasi. Kita ingatkan sekali lagi untuk bisa berdonasi ke nomor rekening di nomor rekening 8188818887 untuk Bank Syariah Mandiri dan juga BNI Syariah di 8800009118 karena semua dana bantuan yang sahabat Onyx salurkan di sini ini akan langsung tersambung ke rekening ACT, aksi jadi cepat tanggap akan langsung disalurkan oleh teman-teman ACT. Betul. Berapapun yang kalian sumbangkan, berapapun yang teman-teman atau sahabat Onyx sangat berarti. Donasikan ya, akan sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, baik, kita coba untuk sambungkan terlebih dahulu dengan Bapak Budiono. Oke, selamat malam Mas Budi. Selamat malam. Ya, sehat Mas Budi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa bergabung dengan kawan-kawan semua di Onyx Radio. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk bisa ngobrol dengan Mas Budi, saya mau ngucapin dulu mewakili teman-teman Onyx Radio selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan yang ke-48 tahun Mas Budi. Ya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali ya. Betul. Teman-teman ACT ada di sini, Mas Budi, ada Mas Akbar, ada Mas Afif. Selamat Pak. Ya, halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mas Budi, mungkin kita pengen nanya sedikit ya tanggapan mengenai betul. bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan nih. Silakan, Mas Budi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pada kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara pendengar Radio Onyx dimanapun Anda berada, saya Budiono mengucapkan duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, yaitu banjir yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau di Berape yang pusatnya banjir di sana. Tentu kita sebagai tetangga, dalam hal ini kota kabupaten yang dekat, kita juga merasa prihatin dan kita berdoa mudah-mudahan banjir di sana tentu segera surut, mengingat juga saat ini juga sedang pandemi. Saya sangat-sangat memprihatinkan, saya juga membayangkan begitu aktivitas warga di sana sangat-sangat terganggu dan sangat-sangat terbatas. Karena saya yakin banjir yang saat ini kita semua, baik ada yang di Balikpapan, dimanapun pasti tergugah hatinya. Mudah-mudahan kita saat ini walaupun hanya sekedar bicara, tapi membuat motivasi saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya untuk bisa berpartisipasi. Mungkin ya kita memberikan semangat, memberikan doa atau menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Mas Krisna, silakan. Mas Budi ya. Ya. Oke, melihat juga beberapa kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya. Melihat juga jiwa kemanusiaan teman-teman warga Kota Balikpapan, karena mengingat beberapa hari terakhir ada beberapa teman-teman yang melakukan minta sumbangan di lampu merah. Betul. Oke, Pak Mas Budi sendiri ngelihat fenomena tersebut itu kan sebenarnya dilarang, ada aturan yang mesti Dilarang, ditetapkan oleh betul. pemerintah. Mas Budi sendiri menanggapi hal tersebut seperti apa nih Mas Budi? Sebenarnya tujuan mereka baik untuk ngebantu, cuman Betul. mungkin aturan yang disampaikan oleh pemerintah belum terlalu kita pahami gitu ya. Silakan Mas Budi. Baik, ya, memang sih saya juga menghimbau kepada masyarakat, kepada warga Kota Balikpapan dan pendengar Radio Onyx dimanapun Anda berada. Sebetulnya di Kota Balikpapan juga sudah mempunyai perda, namanya Perda Ketertiban Umum, yaitu yang sering disebut yaitu Perda Tibum, Ketertiban Umum. Di dalam perda tersebut juga mengatur bahwa di traffic light atau di persimpangan-persimpangan lampu merah itu sebetulnya dilarang untuk mengadakan aktivitas. Salah satunya juga pengumpulan dana, terus di dalam traffic light tersebut perdanya juga dilarang aktivitas yang lain, yaitu jualan mungkin surat kabar dan segala macamnya.
saya berharap kalaupun toh mereka harus kita berikan ruang, ya salah satunya Onyx Radio ini sudah bisa membuka dompet duafa, dan saya lihat itu ada rekeningnya. Ini bagus sekali. Jadi salah satunya juga saat ini kan kita ini sedang pandemi. Pemerintah juga sudah sedang menerapkan PPKM. Artinya kegiatan kita yang sering ketemu tatap muka itu agak dikurangi, dan mungkin sebaiknya salah satu inisiatif dari Onyx Radio ini bagus, membuka rekening namanya aksi cepat tanggap. Jadi ada rekening di sana, kita bisa membantu. Nanti di-share aja nomor rekeningnya. Jadi kita siapa tahu nanti sahabat saya, kawan-kawan saya, keluarga saya bisa juga membantu. Walaupun secara partai, kami di partai, kami namanya punya Baguna. Kami di PDI Perjuangan, khususnya Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur kemarin sudah memberangkatkan ada 9 personel Baguna beserta alatnya lengkap di sana, pergi ke sana, dan saat ini sedang membantu saudara-saudara kita yang ada di hulu Sungai Tengah, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi. Ya. Nih, Pak Wung, akan ada sedikit informasi atau updatean terbaru yang bakal disampaikan teman-teman ACT untuk Mas Budi. Silakan Mas Akbar dan juga Mas Afif. Ya, permisi Pak. Ini kita dari tim Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah juga pasca sampai sekarang juga tim kita masih ada di sana. Jadi sedikit menginformasikan mungkin ke bapak-bapak yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan informasi ini agak sedikit bisa memberikan gambaran tentang keadaan di sana. Jadi untuk beberapa daerah yang memang dikategorikan sangat emergensi untuk sangat dibantu, yaitu pertama di salah satunya adalah di Kabupaten Barito Kuala, Pak. Kabupaten Barito Kuala. Kemudian ada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi sebenarnya di Kabupaten Barito Kuala itu ada sekitar 6 kecamatan yang terdampak, dan total di sana itu yang terdampak dan mengungsi itu ada sekitar 28.450 jiwa. Kemudian di Kabupaten Hulu Sungai Utara itu ada sekitar 1 kecamatan, kemudian ada sekitar 774 jiwa. Ya, mudah-mudahan itu informasi dari kita juga. Siapa tahu nanti dari pihak pemerintah Kota Balikpapan dan beberapa instansi jajaran Pemkot juga bisa memberikan bantuan ke sana, karena dari 11 kokap kecamatan yang ada di Kalsel sendiri itu sekian itu sudah terdistribusikan bantuannya. Nah, 2 kokap itu yang agak sedikit emergensi, dan pastinya mungkin sudah ada komunikasi antara pihak DPRD yang bersangkutan dengan pihak DPRD untuk sharing informasi di sana, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Akbar. Bagaimana Mas Budi informasi yang disampaikan perwakilan teman-teman ACT Balikpapan? Ya, baik Mas, kawan-kawan semua, saya juga sebetulnya melalui pemerintah dalam hari ini Kota Balikpapan. Di sana sebetulnya ada dana tanggap darurat. Di dalam aturannya sebetulnya dana tanggap darurat tersebut boleh dipergunakan untuk membantu bencana, korban bencana yang saat ini juga ada di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan. Sebetulnya kalau secara keuangan dana tanggap darurat tersebut bisa dipergunakan untuk membantu kabupaten daerah lain. Kita coba nanti lewat jalur DPRD kita akan usulkan selain partisipasi masyarakat yang saat ini sedang giat untuk membantu saudara-saudaranya, kita coba lakukan lewat jalur pemerintahan. Oke, baik, terima kasih
Mudah-mudahan Mas Budi ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan atau Amin, kita amin. pikirkan mudah-mudahan terrealisasi dengan baik ya. Amin. Jadi amin. masyarakat, pemerintah dari Balikpapan semua bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan. Betul sekali, karena itu kan informasi Mas Akbar, Mas Afif dan juga Mas Paung. Heeh. Besok Mas Budi bakal berangkat bertolak ke Tabalong, betul ya Mas Budi ya? Rencananya begitu. Kita doakan berjalannya lancar. Amin. Amin. Bisa sampai di sana dengan selamat dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Iya, Salam betul. buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, pastinya. mudah-mudahan bantuan semua tersalurkan dengan baik di sana. Ya, ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup telekonferensi kita hari ini, Mas Budi, silakan. Ya, kawan-kawan semua di studio Radio Onik dan pendengar Onik dimanapun Anda berada, yang perlu saya sampaikan mungkin di luar bencana, yang pertama bahwa pemerintah saat ini sedang perang menghadapi COVID-19. Tentu pemerintah sudah hadir. Yang pertama yaitu pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan. Tapi kita di Balikpapan sampai hari ini saya sangat prihatin bahwa beberapa hari yang lalu sempat beberapa hari yang lalu COVID itu sampai di angka 202. Saya berharap kita semua taat terhadap protokol kesehatan, dan ketika pemerintah juga melaksanakan PPKM, walaupun ada imbasnya di pedagang-pedagang kecil, yaitu kegiatan yang malam diatur sampai jam 10, saya juga merasakan yang diderita oleh UMKM kecil, yang contohnya nasi goreng, baru buka jam 7, jam 10 harus ditutup. Saya merasa iba juga, namun demikian saya berharap dikasih kelonggaran, karena saya berpikir pedagang UMKM kayak nasi goreng, sate, yang saat ini baru buka, itu semua toh dikerjakan dengan take away, jadi tidak ada kerumunan di sana. Jadi saya pikir pemerintah yang saat ini sedang melaksanakan PPKM, protokol kesehatan, dan rencana upaya vaksinasi, semua akan berjalan dengan baik. Dan pada saudara-saudara kita yang ada di Kalsel sedang diberi cobaan, dan di Sulawesi Barat, semoga bersabar dan kita berdoa semua, semoga kita juga bisa menggalang bantuan dan dana, dan mendoakan mereka semua agar selamat bisa kembali sedia kala. Amin, Baik. amin ya. Amin. Allah. Terima kasih Terima Mas kasih, Budi. Mas Budi. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah bertugas di lapangan Semangat ya. Betul. gotong royong ya. Betul, luar biasa sekali. Semangat gotong royong ya. Siap. Kita udah tersambung dan juga tadi sudah ngobrol dengan Mas Rizky, Betul. teman-teman dari ACT yang ada di Kalimantan Selatan, juga baru saja bersama dengan Mas Budi, fraksi Mas PD Budiono. Perjuangan di DPRD Kota Balikpapan ya. Ya, dan besok akan Komisi berangkat 3. ya. Enggak berangkat ke Tabalong. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita pada malam hari ini, sahabat Onyx. Kita ingatkan Benar. sekali lagi Mas Paung untuk bisa berdonasi. Di aksi kreatif peduli di rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor 8188818887 dan BNI Syariah dengan nomor rekening 8800009118. Nah, itu dia rekening yang bisa dipakai untuk bisa berdonasi bersama rekan-rekan dari ACT. Nanti kita akan kembali lagi Mas Paung, Betul. Mas Akbar dan juga Mas Afif. Dan jadi Siap. pastikan sahabat Onyx tetap mendengarkan dan saksikan kita berempat. Tentunya di tema kita malam hari ini, aksi kreatif, Kreatif Peduli. peduli. Mengapa harus tunggu bencana baru kita percaya kebesaran Tuhan? Mengapa harus tunggu bencana baru kita relakan untuk sesama?
Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Mengapa harus tunggu bencana baru kita rela sisihkan harta untuk sesama? Mengapa harus tunggu bencana baru kita bersahabat dengan alam? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Aku menangis lihat hari ini, oh, tapi tersenyum tatap masa depan, yeah. Aku menangis lihat hari ini, oh, tapi tersenyum tatap masa depan, yeah. Apa harus tunggu bencana baru dunia bisa bersatu?